Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diskusi virtual ini. Tak lupa pula sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kita selaku akhir umat zamannya. Selanjutnya, saya tidak lupa untuk berterima kasih kepada Bapak Anwar Taufik Rahmat SPD MPD yang telah memberikan waktu kepada kelompok kami untuk mempresentasikan presentasi kami yang berjudul Budaya dan Sejarah Perkembangan Islam. Sebelum memaparkan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 5. Adapun anggota kelompok 5 dibagi menjadi 2. Presentasi Zoom yang beranggotakan Fajri Ben Rahman, Muhammad Nujia Widodo, Restu Wiguna, Risa Dewi Novitasari, serta Rita Yulia Yulestari Rizky Utami. Dan presentasi YouTube yaitu beranggotakan Adela Julpasabila, Cipta Lastria, Dini Siti Maulidah, Rifni Syah Rizmilani, serta Salsabila Berliana Putri. Budaya dalam pandangan Islam. 1. Makna budaya. Bahasa budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budiyah. Kata budiyah itu sendiri merupakan bentuk jamak dari budi, yaitu budi atau akal, yakni segala sesuatu yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Budaya menurut istilah para pakar memberikan definisi yang beragam, di antaranya menurut Konjaraningrat mendefinisikan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan dari kelakuan dan hasil kelakuan manusia yang teratur oleh tata kelakuan yang harus didapatnya dengan belajar dan yang semuanya disusun dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan menurut E.B. Taylor bahwa budaya adalah keseluruhan yang kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, serta kemampuan dan kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai bagian masyarakat. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, secara singkat dan sederhana dapat dipahami bahwa budaya atau kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa, dan cipta manusia yang melekat dan hidup di masyarakat sebagai sebuah sistem yang dinamis dan berkaitan dengan masalah agama, politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, karya seni, dan hal lainnya. Yang kedua, ada pandangan Islam terhadap kebudayaan. Islam merupakan agama yang komprehensif dan integratif karena di dalamnya ajaran membicarakan berbagai aspek kehidupan di dunia. Ini baik itu mengenai tata cara masyarakat, berkeluarga, berorganisasi, politik, budaya. Dalam Islam dikenal dengan istilah URF dalam mengartikan konsep budaya. Dalam interaksi manusia dengan manusia dan juga alam ini lahir sebuah kebudayaan yang hidup dan melekat pada diri manusia. Pada akhirnya Islam harus diwujudkan dalam konteks kebudayaan manusia supaya agama tidak hidup di ruang hampa. Kebudayaan adalah realitas keberagaman umat Islam.
Kebudayaan dapat pula digunakan untuk memahami agama yang terdapat pada tataran agama yang tampil dalam bentuk formal dan menggejala di masyarakat. Pengalaman agama yang terdapat di masyarakat tersebut adalah hasil penalaran para penganut agama dari sumber agama, yaitu wahyu. Salah satu contohnya yaitu ketika kita membaca kitab fikih. Kitab fikih tersebut merupakan pelaksanaan dari nas Al-Quran tersebut, hadis yang melibatkan pelajaran dan kemampuan manusia. Dalam kolerasi agama dan budaya ini, maka ditimbulkan mekanisme yang berlaku dalam Islam, yaitu ada kebudayaan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Itu maksudnya hal ini sebagai yang disebut pada kaidah fikih, yaitu al-adatu mahkamah, artinya adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum. Bahwa adat istiadat dan kebiasaan suatu masyarakat yang merupakan bagian dari budaya manusia mempunyai pengaruh di dalam penentuan hukum. Yang kedua adalah alkulturasi kebudayaan. Adapun maksud dari alkulturasi kebudayaan di atas adalah bahwa ada tradisi masyarakat yang bertentangan dengan ajaran Islam. Namun tradisi tersebut tetap dilaksanakan tetapi dimasukkan ajaran Islam. Misalnya, pelaksanaan upacara 7 hari orang meninggal ataupun 40 hari orang meninggal. Yang ketiga adalah kebudayaan yang bertentangan dengan syariat Islam. Kebudayaan yang bertentangan sebagaimana yang disebutkan pada poin ketiga di atas. Kebudayaan yang mana nas atau dalil tidak terdapat dalam Al-Quran. Namun, sunnah Rasul, tradisi itu juga bertentangan norma hukum, adat, sopan santun, dan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat. Misalnya melakukan kegiatan perjudian dan mabuk-mabukan pada suatu hajatan. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan bagian B, yaitu sejarah dan kebudayaan Islam pada zaman Nabi. Yang pertama ada keadaan kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Kota Mekah merupakan tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW lahir yang berada di Jazirah Arab. Daerah ini dikelilingi oleh bukit-bukit yang jaraknya sangat jauh dengan daerah lain di Jazirah Arab. Mekah juga terdiri dari gunung-gunung, dataran tinggi, dataran tandus, dan alam yang gersang sehingga tidak mudah bagi seseorang untuk tinggal dan menetap di daerah ini. Kondisi Arab sebelum kedatangan Islam diwarnai dengan penyembahan berhala atau paganisme. Ada juga yang menyembah agama Masehi oleh bangsa Yaman, Najran, dan Syam, serta ada juga agama Yahudi oleh penduduk Yahudi sendiri, imigran Yaman dan Madinah. Ada juga agama Majusi, yaitu agama dari orang-orang Persia. Masyarakat pada saat itu juga memiliki perilaku yang sangat buruk, seperti suka mabuk-mabukan, berjudi, serta berzina. Serta pada saat itu juga tidak segan-segan orang-orang di masyarakat Arab untuk mengubur siapapun bayi perempuan yang lahir, karena anggapan mereka apabila lahir bayi berjenis kelamin perempuan itu merupakan malapetaka dan aib bagi keluarganya. Sehingga perbuatan atau perilaku masyarakat Arab pada saat itu dikenal dengan sebutan jahiliyah. Yang kedua, ada keadaan kota Mekah setelah Nabi Muhammad SAW lahir. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal atau 20 April 571 Masehi di kota suci Mekah. Tahun kelahirannya disebut tahun gajah karena pada saat itu pasukan Abraha, yaitu gubernur dari kerajaan Habsyi Ethiopia, dengan menanggungi gajah mencoba untuk menghancurkan Ka'bah, namun keinginannya itu tidak terlaksana. Sebagaimana telah diceritakan sebelumnya, Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Beliau ditinggalkan oleh ayahnya pada saat itu di dalam kandungan ibunya berumur 3 bulan. Dan pada usia 8 tahun, Nabi Muhammad menjadi yatim piatu.
Nabi Muhammad SAW diasuh oleh paman dan kakeknya bernama Abu Thalib dan Abdul Muthalib. Dan saat usia 12 tahun, Nabi Muhammad diajak oleh pamannya untuk berdagang di negeri Syam. Dengan pengalaman berdagang Nabi Muhammad SAW, Nabi juga membawa dagangan Siti Khadijah dan meraih keuntungan yang besar dari hasil dagang tersebut. Sehingga pada akhirnya Khadijah menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Awal kenabian beliau dimulai dari bertahanus di Gua Hira akibat dari keprihatinan beliau terhadap bangsa Arab yang menyembah berhala. Di tempat ini beliau mendapatkan wahyu pertamanya, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Dan dengan ayat ini beliau diangkat menjadi nabi, namun belum diperintahkan untuk menyerukan kepada umatnya. Beliau kembali lagi ke Gua Hira dan mendapatkan ayat kedua turun, yaitu Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-7, serta beliau diangkat menjadi Rasul dan diperintahkan untuk menyeru kepada umatnya. Yang ketiga ada periode Mekah. Pada periode ini, 3 tahun pertama, dakwah Nabi Muhammad SAW dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad mulai berdakwah di lingkungan keluarganya. Yang pertama ada istrinya Siti Khadijah, yang kedua ada Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib sebagai sahabatnya, yang ketiga ada Zaid sebagai bekas budak beliau. Lalu setelah itu banyak orang yang masuk Islam lewat perantara Abu Bakar, yang terkenal dengan julukan As-Sabiqunal Awwalun atau orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam. Mereka adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan Al-Arqam bin Abil Arqam, yang dijadikan rumahnya sebagai markas berdakwah. Lalu turunlah Quran Surat Al-Hijr ayat 94 yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berdakwah secara terang-terangan. Ada 3 cara Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah untuk penyebaran agama Islam. Yang pertama, secara rahasia beliau menyampaikan kepada keluarganya dan sahabat terdekatnya. Yang kedua, ada secara semi rahasia di mana penyebaran agama Islam dalam ruang lingkup yang lebih luas termasuk Bani Muthalib dan Bani Hashim. Yang ketiga, ada secara terang-terangan beliau menyebarkan agama Islam terhadap lapisan masyarakat, kaum bangsawan maupun hamba sahaya. Pada ketiga tahapan ini, Nabi Muhammad SAW berdakwah di kota Mekah selama kurang lebih 13 tahun serta memfokuskan terhadap penanaman penilaian ketauhidan umatnya. Yang keempat, periode Madinah. Rasulullah bersama sahabatnya hijrah ke Madinah disebabkan oleh beberapa hal di antaranya. Yang pertama, karena bedanya kedua iklim mempercepat dilakukannya hijrah. Yang kedua, karena pada umumnya para nabi tidak dihormati di negaranya sendiri, sehingga di sini juga termasuk Nabi Muhammad juga tidak diterima oleh kaumnya sendiri. Yang ketiga, karena tantangan yang ada di Madinah tidak sekeras yang ada di Mekah. Pada periode ini, pengembangan agama Islam ditekankan terhadap pendidikan masyarakat Islam dan pendidikan sosial kemasyarakatan. Kemudian Nabi Muhammad SAW meletakkan dasar-dasar Islam di Madinah. Yang pertama, mendirikan masjid, tujuannya untuk mempersatukan umat Islam di satu majelis. Yang kedua, mempersatukan dan mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor. Yang ketiga, perjanjian saling membantu antara muslimin dan non-muslim. Dengan kata lain, Nabi Muhammad menciptakan toleransi antar golongan di Madinah. Yang keempat, meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat baru. Yang kelima, mengadakan perjanjian dengan seluruh masyarakat Madinah dalam bentuk piagam Madinah yang berisikan konstitusi yang menyangkut masalah-masalah yang berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan manusia. Yang pertama ada bidang politik. Bidang ini menerapkan sistem musyawarah. Yang kedua ada bidang keamanan, di mana bidang ini seluruh warga negara berhak mendapatkan keamanan dan kemerdekaan. Yang ketiga bidang sosial, di mana Nabi Muhammad SAW meletakkan dasar persamaan di antara manusia. Yang keempat ada bidang ekonomi, di mana Nabi Muhammad SAW menjamin sistem keadilan sosial. Yang kelima bidang keagamaan, di mana hak beragama terjamin, tapi
harus memiliki sikap toleransi terhadap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan masyarakat maupun penduduk Madinah. Sejarah kebudayaan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin terbagi menjadi beberapa khalifah. Yang pertama pada masa Abu Bakar, yaitu pada tanggal 11 sampai 13 Hijriah, dan lamanya 2 tahun 3 bulan. Pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah atau pengganti Nabi terjadi pada peristiwa Sakifah Bani Sa'idah. Ini membuktikan bahwa Abu Bakar menjadi khalifah bukan atas kehendaknya sendiri, tetapi hasilnya musyawarah yang dilakukan oleh umat Islam. Dengan terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, maka mulailah beliau menjalankan kekhalifahannya, baik sebagai pemimpin umat maupun sebagai pemimpin pemerintahan. Dalam menjalankan roda pemerintahannya, Abu Bakar mengeluarkan kebijakan dalam berbagai bidang, di antaranya yang pertama yaitu ada bidang politik. Adapun kebijakan dalam bidang politik yang dikeluarkan oleh Abu Bakar ialah sebagai berikut, yaitu yang pertama pemerintahan berdasarkan musyawarah. Apabila terjadi suatu perkara, Abu Bakar selalu mencari hukumnya dalam kitab Allah, dalam hadis Rasul, dan jika tidak ditemukan maka beliau bermusyawarah. Yang kedua, kekuasaan undang-undang, artinya di mata undang-undang semuanya sama, baik itu pejabat, rakyat muslim, dan non-muslim. Di dalam kebijakan yang kedua yaitu dalam bidang ekonomi. Abu Bakar selama masa pemerintahannya menerapkan beberapa kebijakan dalam bidang ekonomi. Yang pertama yaitu menegakkan hukum dengan memerangi mereka yang tidak mau membayar zakat. Yang kedua, tidak menjadikan ahli Badar atau orang-orang yang berjihad pada perang Badar sebagai pejabat negara. Yang ketiga, tidak mengistimewakan ahli Badar dalam pembagian kekayaan negara. Yang keempat, mengelola barang tambang yang terdiri dari emas, perak, perunggu, besi, dan baja sehingga menjadi sumber pendapatan negara. Yang kelima, mendapatkan gaji pegawai berdasarkan karakteristik daerah kekuasaannya masing-masing. Dan yang terakhir yaitu tidak merubah kebijakan Rasulullah dalam masalah jizyah ataupun pajak perseorangan yang dikeluarkan oleh orang-orang non-muslim. Bidang yang ketiga yaitu bidang keagamaan. Selain dalam bidang ekonomi, Abu Bakar juga mengeluarkan kebijakan dalam bidang keagamaan, yaitu yang pertama memerangi kaum riddat atau murtad. Kekhalifahannya Abu Bakar yang begitu singkat sangat disibukkan dengan peperangan. Dalam pertempuran itu tidak hanya melawan musuh-musuh Islam dari luar, tetapi juga dari dalam setelah Rasulullah wafat. Untuk yang kedua yaitu pengumpulan ayat-ayat Al-Quran dilakukan Abu Bakar karena ada beberapa alasan. Yang pertama, para penghafal wahyu banyak yang gugur syahid di medan pertempuran. Alasan yang kedua yaitu sarana penulisan wahyu berupa daun-daun, kayu-kayu, dan tulang-tulang, yaitu benda-benda yang mudah rusak. Kalau kedua hal tersebut habis dan lenyap, maka membahayakan kemurnian wahyu. 2. Masa Umar bin Khattab atau 10 tahun 6 bulan. Menjelang wafat, Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Pemerintah berlangsung selama 10 tahun. Kepemimpinan Umar bin Khattab bisa dikatakan kepemimpinan yang paling gemilang di antara khalifah yang termasuk pada Khalifah Rasyidin. Ada beberapa yang terrealisasikan pada masanya, di antaranya A. Bidang politik. Umar bin Khattab pada masa pemerintahannya telah membentuk lembaga-lembaga yang disebut juga dengan Ahlu Halu wal Aqdi. Adapun Ahlu wal Aqdi terdiri dari 1. Majelis Syuro, 2. Al-Khatib, 3. Nidamul Mali, dan sebagainya. B. Bidang militer. Wilayah-wilayah yang dapat dikuasai pada masa Umar adalah sebagai berikut. 1. Perluasan Islam ke Syria, jatuhnya kota Damaskus. 3. Jatuhnya kota Baitul Maqdis, dan sebagainya. C. Bidang ekonomi. Adapun kebijakan dalam bidang ekonomi pada masa Umar adalah 1. Al-Kharaj,
2. Ghanimah. 3. Pemerataan zakat. 4. Lembaga perpajakan. Ketiga yaitu pada masa Utsman bin Affan pada tanggal 23 sampai 35 Hijriah dan lamanya yaitu 12 tahun. Setelah Umar bin Khattab wafat, suara mayoritas menghendaki dan mendukung Utsman bin Affan. Pemerintahannya berlangsung selama 12 tahun. Akan tetapi, masa pemerintahannya banyak terjadi konflik, hura-hura, dan fitnah yang membawa kepada kematiannya. Mereka tidak puas dan kecewa disebabkan karena Utsman telah lanjut usianya beranjak 70 tahun. Yang kedua yaitu pada masa Umar bin Khattab pada tanggal 13 sampai 23 Hijriah dan lamanya 10 tahun 6 bulan. Menjelang wafat, Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Dan pemerintahannya berlangsung selama 10 tahun. Kepemimpinan Umar bisa dikatakan kepemimpinan yang paling gemilang di antara khalifah yang termasuk pada khalifah Khulafaur Rasyidin. Ada beberapa bidang yang terrealisasikan pada masa Umar bin Khattab. Yang pertama yaitu dalam bidang politik. Umar bin Khattab pada masa pemerintahannya telah membentuk lembaga-lembaga yang disebut dengan Ahlu Hal wal Aqdi. Dan secara etimologi, Ahlu Hal wal Aqdi yaitu lembaga penengah ataupun pemberi fatwa, sedangkan secara terminologi yaitu wakil-wakil rakyat yang duduk sebagai anggota majelis syuro yang terdiri dari alim ulama dan kaum cerdik, pandai atau cendekiawan yang terjadi pemimpin-pemimpin rakyat. Adapun Ahlul Wali wal Aqdi terdiri dari yang pertama yaitu Majelis Syuro atau Dewan Penasihat, yang kedua Al-Khatib yaitu Sekretaris Negara, yang ketiga Nizamul Maldi yaitu Departemen Keuangan, dan yang keempat Nizamul Idari yaitu Departemen Administrasi. Selanjutnya ada Departemen Keamanan, Departemen Pendidikan, dan lain-lain. Di dalam kebijakan tersebut, yang kedua yaitu ada bidang militer. Karena para pembangkang yang ada di dalam internal negara telah dikikis habis oleh Khalifah Abu Bakar, maka pada bidang militer ini Khalifah Umar banyak melakukan ekspansi atau perluasan wilayah Islam. Adapun di antara wilayah-wilayah yang dapat dikuasai pada masa Umar bin Khattab yaitu perluasan Islam ke Syria, yang kedua jatuhnya kota Damaskus, yang ketiga jatuhnya kota Baitul Maqdis, selanjutnya melanjutkan pengembangan Islam di Persia atau Iran, dan yang terakhir melanjutkan pengembangan Islam di Mesir. Yang ketiga, adapun kebijakan dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi diberlakukan pada masa Umar bin Khattab yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada al-kharaj atau pajak tanah, yaitu di mana kaum muslimin diberi hak menguasai tanah dan segala sesuatu yang didapat dengan berperang. Tetapi bertalian dengan ini diadakan pajak tanah atau al-kharaj. Yang kedua al-ghanimah, yaitu semua harta rampasan perang, di mana dimasukkan ke dalam Baitul Mal. Yang ketiga pemerataan zakat, yang keempat lembaga perpajakan. Masa pemerintahan Umar bin Khattab ini berlangsung selama 10 tahun 6 bulan, yaitu dari tahun 13 Hijriah sampai 600 atau 634 Masehi sampai tahun 23 Hijriah dan pada 644 Masehi. Dan beliau wafat pada usia 64 tahun. Selama masa pemerintahannya oleh Khalifah Umar dimanfaatkan untuk menyebarkan ajaran Islam dan memperluas kekuasaan ke seluruh semenanjung Arab. Kepemimpinan Khalifah Abu Bakar ini berlangsung hanya 2 tahun 3 bulan 11 hari. Masa tersebut merupakan wahyu yang paling singkat bila dibandingkan dengan kepemimpinan khalifah-khalifah penerusnya. D. Masa Bani Umayyah. Sejarah singkat Bani Umayyah. Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Dinasti Bani Umayyah berkuasa dari tahun 412 Hijriah atau 661 Masehi hingga 132 Hijriah atau 770 Masehi.
Khalifah dinasti Umayyah di Suriah sejumlah 14 orang dan berasal dari 2 keluarga, yaitu 3 orang dari keluarga Harb, 11 dari keluarga Abi al-As. Ia berhasil menciptakan keamanan dalam negeri dan kemakmuran. Adapun perkembangan Bani Umayyah dibagi menjadi 3. 1. Perluasan wilayah. Adapun perluasan wilayah di saat Bani Umayyah yaitu menjangkau ke Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Irak, Asia Kecil, Persia, Afghanistan, Pakistan, Turkmenia, Uzbek, dan Kigri di Asia Tengah. Selanjutnya, perhatian dan dorongan terhadap dunia pendidikan. Di saat masa Bani Umayyah, dunia pendidikan sangat terperhatikan, apalagi pusatnya di Damaskus, menciptakan beberapa ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Ketiga, pusat kegiatan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Di antaranya adalah perkembangan bahasa Arab, ilmu qiraat, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu nahwu, ilmu geografi dan sejarah, serta percetakan penerjemahan ilmu-ilmu dari bahasa lain ke dalam bahasa Arab. Nah, selanjutnya adalah runtuhnya dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah runtuhnya adalah setelah wafatnya Umar bin Abdul Aziz yang berangsur-angsur melemah. Khalifah yang sesudahnya banyak dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh yang melemah dan akhirnya hancur. Dinasti Bani Umayyah diruntuhkan oleh dinasti Abbasiyah yang akan kita bahas selanjutnya pada masa Khalifah Marwan bin Muhammad pada tahun 1207 Hijriah atau 744 Masehi. Masa dinasti Abbasiyah. Sejarah singkat Bani Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berdiri setelah menaklukkan dinasti Umayyah. Pendiri dinasti Abbasiyah adalah Abdullah al-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdul bin al-Abbas. Dapat dikatakan bahwa dinasti ini disebut Abbasiyah karena memang didirikannya dari keturunan Abbas yang merupakan paman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bani Abbasiyah menjadi dinasti kekhalifahan terlama sepanjang sejarah berdirinya agama Islam yang berkuasa mulai tahun 750 Masehi hingga 1258 Masehi. Dan ibu kota pemerintahannya dipindahkan ke Baghdad dari Damaskus pada 762 Masehi. Dalam sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah, mereka memerintahkan seluruh Asia Barat dan Afrika Utara. Adapun puncak kejayaan pada dinasti Abbasiyah. 1. Kejayaannya di masa Khalifah Harun ar-Rasyid dari 786 hingga 809 Masehi. 2. Didirikannya Baitul Hikmah. Apa itu Baitul Hikmah? Baitul Hikmah itu perpustakaan yang di dalamnya terdapat buku-buku pengetahuan yang sangat luas. 3. Kemajuan ilmu pengetahuan dan lembaga pendidikan di masa dinasti Abbasiyah paling tidak ditemukan oleh 2 hal. 1. Terjadinya asimilat antara bahasa Arab dan bahasa bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Kedua, gerakan penerjemah berlangsung dalam 3 fase. Fase pertama pada masa Khalifah Al-Mansur hingga Harun ar-Rasyid. Buku-buku yang banyak diterjemahkan yaitu buku astronomi. Serta fase kedua pada masa Al-Ma'mun hingga tahun 300 Hijriah. Buku-buku yang sering diterjemahkan filsafat dan kedokteran. Dan fase ketiga yang terakhir adalah fase di mana kertas mulai ada. Jadi semakin luas penerjemah di bidang ilmu ini.
Dinasti Abbasiyah dengan pusatnya di Baghdad sangat maju sebagai pusat peradaban dan pusat ilmu pengetahuan. Adapun kemajuan yang dihasilkan pada dinasti Abbasiyah antara lain: A. Bidang agama. Bidang agama mencakup ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu bahasa, ilmu hadis, dan ilmu kalam. Adapun B. Bidang umum mencakup ilmu filsafat. Salah satu tokoh ilmu filsafat yaitu Al-Ghazali, dijuluki Hujjatul Islam. Karyanya antara lain Maqasid al-Falsafah, Tahaful al-Falsafiyah, dan Ulumuddin. Kedua, ilmu kedokteran. Salah satu tokoh ilmu kedokteran yaitu Ibnu Sina. Karyanya yang terkenal adalah Al-Qunun Al-Tih dengan teori dan praktik ilmu kedokteran serta membahas pengaruh obat-obatan. Ketiga, matematika. Dengan ahli matematika pada masa itu yang terkenal adalah Al-Khwarizmi. Yang keempat, farmasi. Di antara ahli bidang farmasi pada dinasti Abbasiyah adalah Ibnu Baitar. Karyanya yang terkenal adalah Al-Mughni berisi tentang obat-obatan. Kelima, ilmu astronomi. Di antara ahli astronomi Islam adalah Abu Mansur Al-Falak dengan karya yang terkenal adalah Isbat Al-Ulum dan Hayat Al-Falak. Keenam, geografi. Di antara tokoh ahli geografi yang terkenal adalah Abul Hasan Al-Mas'udi, seorang penjelajah yang mengadakan penjelajahan sampai Persia, India, Sri Lanka, Cina, dan penulis buku Muruj Al-Jawhab Wa'madi Al-Jawahir. Dan terakhir, sastra. Salah satu tokoh ahli di bidang sastra adalah Abu Nawas, salah seorang penyair terkenal dengan karya cerita humornya. Terakhir, runtuhnya dinasti Abbasiyah. Akhir dari kekuasaan dinasti Abbasiyah ialah ketika Baghdad dihancurkan oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Hulagu Khan adalah seorang saudara dari Kubilai Khan yang berkuasa di Cina hingga ke Asia Tenggara. Saudara Mungge Khan yang menugaskan untuk mengembalikan wilayah-wilayah Asia Tenggara ke pangkuannya. Baghdad di bumi hanguskan dan dikatakan dengan tanah. Khalifah Bani Abbasiyah yang terakhir adalah Al-Mutasim Billah. Buku-buku yang terkumpul di Baitul Hikmah dibakar dan dibuang di sungai Tigris, sehingga berubahlah warna air sungai tersebut yang jernih bersih menjadi hitam kelam karena lunturnya tinta yang ada di buku-buku itu. Dengan demikian, lenyaplah dinasti Abbasiyah yang telah memainkan peran penting dalam percaturan kebudayaan dan peradaban Islam yang gemilang. Selanjutnya, setelah kehancuran dinasti Abbasiyah, adapun dinasti yang lahir dan melepaskan diri dari kekuasaan Baghdad pada masa Khalifah Abbasiyah diantaranya sebagai berikut. 1. Dinasti Umayyah, 2. Dinasti Fatimiyah, 3. Dinasti Turki Utsmani, 4. Dinasti Safawi, 5. Dinasti Moghul. Dinasti Umayyah, sejarah mencatat bahwa Islam berjaya di Eropa pada abad pertama, abad ke-7 Hijriah atau abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Kita mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi hingga saat ini, jejak kebesaran Islam di Spanyol masih bisa disaksikan lewat sejumlah peninggalan bersejarah, diantaranya 1. Masjid Cordoba. Masjid Cordoba saat ini berubah menjadi gereja atau katedral. 2. Alhambra. Bangunan ini sering disebut istana yang hilang atau kejayaan yang sirna. Yang ketiga, Menara Giralda. Giralda merupakan sebuah menara azan setinggi 97,54 meter. Yang kedua, Dinasti Fatimiyah di Mesir. Dinasti Fatimiyah berdiri pada tahun 297 Hijriah atau 910 Masehi dan berakhir pada 567 Hijriah atau 1171 Masehi
yang pada awalnya hanya merupakan sebuah gerakan keagamaan yang berkedudukan di Afrika Utara dan kemudian berpindah ke Mesir. Kehancuran dinasti Fatimiyah disebabkan tidak efektifnya kekuasaan pemerintah karena pada khalifah hanya sebagai raja boneka, sebab roda pemerintahan didonasi oleh kebijakan para wazir atau menteri, sementara khalifah hanya hidup menikmati kekuasaannya di dalam istana yang megah. Yang ketiga, dinasti Turki Utsmani di Turki. Setelah terjadinya penyerangan tentara Mongol pada tahun 1258 Masehi yang dipimpin oleh Hulagu Khan yang menyebabkan kehancuran dunia Islam, namun kehancuran itu tidak serta-merta di seluruh dunia Islam. Ada beberapa pilar yang masih tersisa yang melanjutkan dunia Islam, di antaranya kekhalifahan Turki Utsmani di Turki. Secara formal, Utsmani memproklamirkan kemerdekaan wilayahnya menjadi suatu kesultanan pada tahun 1299 Masehi. Sepanjang sejarah Turki Utsmani ini telah terjadi 37 kali pergantian kekuasaan. Para sultan tersebut diangkat berdasarkan keturunan seperti halnya khalifah sebelumnya. Ada beberapa kemajuan yang dicapai oleh kekhalifahan Turki Utsmani, di antaranya kemajuan itu sebagai berikut. 1. Bidang politik dan pemerintahan. Pertama, perluasan wilayah kekuasaan atau ekspansi. Kedua, sistem pemerintah merubah kepemimpinan dari sistem monarki menjadi sistem konstitusional. Yang kedua, bidang kemiliteran. Salah satunya mengembangkan teknologi kemiliteran dengan menciptakan jenis meriam. Yang ketiga, bidang ekonomi sebagai jalur perdagangan laut yang strategis. Selanjutnya, dinasti Safawi di Persia. Kerajaan Safawi berasal dari sebuah gerakan terikat yang berdiri di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan. Nama Safawi diambil dari nama pendirinya, Safi al-Din. Dan nama Safawi itu terus dipertahankan sampai terakat ini menjadi gerakan politik. Dalam perkembangannya, kerajaan Safawi sering bentrok dengan Turki Utsmani. Kerajaan Safawi menyatakan Syiah sebagai mazhab negara. Kerajaan ini dapat dianggap sebagai pelatak pertama dasar terbentuknya negara Iran. Ada beberapa kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh kekhalifahan Safawi, terutama pada Shah Abbas, di antaranya: A. Dalam bidang politik, untuk membangun angkatan senjata yang kuat dan besar bagi kerajaan Safawi. B. Dalam bidang ekonomi, dapat menjalin hubungan perdagangan. C. Dalam bidang ilmu pengetahuan, pada masa kerajaan Safawi di Persia, filsafat dan ilmu pengetahuan bangkit kembali di dunia Islam. D. Kemajuan dalam bidang pembangunan fisik dan seni. Yang terakhir, dinasti Moghul di India. Kerajaan Moghul adalah kerajaan Islam yang pernah berkuasa di India dari abad ke-16 sampai abad ke-19. Dinasti ini didirikan oleh Zaharuddin Babur yang merupakan keturunan Timur Lain, penguasa Islam asal Mongol. Ada beberapa kemajuan yang diraih oleh dinasti Mughal, di antaranya: A. Politik dan pemerintahan. B. Bidang ekonomi dan perdagangan untuk mengelola ekonomi pertanian pemerintahan. C. Bidang pendidikan dan iptek. D. Bidang seni dan budaya. Setelah 1,5 abad dinasti Mughal berada dalam kejayaannya, para pelanjut Aurangzeb tidak sanggup mempertahankan kebesaran yang telah dicapai oleh pendahulu-pendahulunya. Islam di Indonesia. Pertama, sejarah awal masuknya Islam di Nusantara. Pada masa kedatangan Islam, penyebaran agama Islam dilakukan oleh para pedagang Arab, India, dan Cina. Diprediksi pada abad ke-7 Masehi merupakan awal kedatangan agama Islam. Mengenai kapan waktu masuknya Islam ke Indonesia, sebetulnya terdapat banyak teori yang diungkapkan oleh para ahli. Di antaranya, yang pertama, ada masuknya Islam sejak abad ke-7 Masehi. Pedagang-pedagang Muslim yang berasal dari Arab, Cina, dan India, mereka juga datang ke Indonesia untuk berdagang sejak abad ke-7 Masehi. Ketika Islam pertama kali berkembang di Timur Tengah, Malaka merupakan pusat utama lalu lintas perdagangan dan pelayaran. Dengan demikian,
Malaka menjadi mata rantai pelayaran yang penting. Yang kedua adanya masuknya Islam sejak abad ke-13 Masehi. Di samping pendapat tentang masuknya Islam pada abad ke-7 di atas, beberapa ahli lain juga meyakini jika sejarah masuknya Islam ke Indonesia baru dimulai pada abad 13 Masehi. Mengenai tempat asal kedatangannya, Islam yang menyentuh Indonesia di kalangan para sejarawan terdapat beberapa pendapat, yaitu Ahmad Mansur Suryanegara mengikhtisarkannya menjadi 4 teori besar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada teori Gujarat, Profesor Dr. Song Hurgronje. Menurutnya, Islam tidak mungkin masuk ke Nusantara Indonesia langsung dari Arabia tanpa melalui ajaran tasawuf yang berkembang di India. Dijelaskan pula bahwa daerah Hindia tersebut adalah Gujarat. Yang kedua ada teori Makkah Profesor Dr. Buya Hamka. Buya Hamka dalam seminar masuknya agama Islam ke Indonesia di Medan 1963 lebih menggunakan fakta yang diangkat dari berita Cina Dinasti Tang. Dalam berita Cina Dinasti Tang tersebut menuturkan ditemuinya daerah hunian wirausahawan Arab Islam di pantai barat Sumatera, maka disimpulkan Islam masuk dari daerah asalnya, yaitu Arab. Yang ketiga ada teori Persia Profesor Dr. Hussein Jadiningrat. Profesor Dr. Abu Bakar Aceh mengikuti pandangan Jadiningrat. Islam masuk dari Persia dan bermazhab Syiah. Pendapatnya didasarkan pada sistem baca atau sistem mengeja membaca huruf Al-Quran, terutama di Jawa Barat. Yang keempat, ada teori Cina Profesor Dr. Slamet Muljana. Profesor Dr. Slamet Muljana 1968 Islamisasi Cina di Indonesia perlu mendapatkan perhatian khusus. Banyaknya unsur kebudayaan Cina dalam beberapa unsur kebudayaan di Indonesia perlu dipertimbangkan peran orang-orang Cina dalam Islamisasi di Nusantara. Misalnya, dalam tulisan-tulisan literatur Jawa klasik yang menyebutkan bahwa tokoh-tokoh besar semacam Sunan Ampel. Ada metode penyebaran Islam di Indonesia. Ada 6 cara atau sarana pokok sebagai saluran Islami di Indonesia. Masing-masing adalah sebagai berikut, yaitu ada saluran perdagangan, saluran perkawinan, saluran tasawuf, saluran pendidikan, saluran kesenian, dan saluran politik. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama adalah Kerajaan Perlak. Kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan Islam pertama yang berdiri di Indonesia, yang saat itu dikenal dengan nama Nusantara. Raja pertama dari kerajaan ini yaitu Sultan Auddin Syahid Maulana Abdul Aziz Shah. Kerajaan Perlak ini didirikan sekitar pertengahan abad ke-9 Masehi. Kedua adalah Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada tahun 1514 Masehi. Kerajaan ini terletak di daerah Aceh. Raja pertama kerajaan Aceh yaitu Ibrahim, yang bergelar dengan Sunan Ali Mughayat Shah.
Beberapa peninggalan kerajaan Aceh yaitu Masjid Raya Baitur Rahman, Makam Sultan Iskandar Muda, dan lain-lain. Ketiga, Kerajaan Demak. Kerajaan ini merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan Demak terdiri pada tahun 1478. Beberapa peninggalan kerajaan Demak yaitu Masjid Agung Demak, Tatal, dan lain-lain. Yang keempat ada Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1586 Masehi di Kota Gede, bagian tenggara dari Yogyakarta. Pada tahun 1601, Sutowijoyo meninggal dan digantikan Mas Jolang memiliki gelar Sedak ing Krapyak. Beberapa peninggalan kerajaan Mataram Islam yaitu tahu soko, kue kipo, kerajinan perak, dan lain-lain. Kelima, Kerajaan Cirebon. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1522 Masehi. Didirikan oleh Raden Fatahillah atau dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati meninggal pada tahun 1570 Masehi dan digantikan oleh cicitnya yang bergelar Panembahan Ratu. Adapun beberapa peninggalan dari kerajaan Islam Cirebon ini yaitu Masjid Sang Cipto Roso, Keraton Kacirebonan, Keraton Kasepuhan, dan lain-lain. Yang keenam ada Kerajaan Banten. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Hasanuddin yang merupakan anak dari Sunan Gunung Jati. Setelah berhasil menaklukkan Banten pada tahun 1525 Masehi, Sunan Gunung Jati menyerahkan kekuasaannya Banten kepada putranya. Kerajaan ini mencapai puncak kekuasaan pada saat kepemimpinan Ki Ageng Tirtayasa. Beberapa peninggalan kejadian Islam Banten ini yaitu Istana Keraton Surosowan Banten, Istana Keraton Kaibon Banten, Masjid Agung Banten, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu ada Kerajaan Islam Banjar. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1520 Masehi. Terletak di Kalimantan Selatan. Raja pertama dari Kerajaan Banjar adalah Raden Samudra yang mendapat gelar Sultan Suryanullah. Adapun peninggalan Kerajaan Islam Banjar yaitu Masjid Sultan Suryan Syah. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.